terlalu banyak asam. Ketika ini penyebabnya terlalu lama terpapar si lambung tadi, maka akan terjadi yang namanya regenerasi, ya, regenerasi dari si sel-sel atau jaringan yang ada pada lambung. Nah, ini akan menyebabkan jaringan pada si lambung ini terjadi formasi ulang. Ya. Dia yang tadinya rusak ingin memperbaiki diri. Kayak kita luka, habis terkena luka, kemudian kan ada kudis kan, nggak mungkin kan kalau luka langsung baik, kan? Kena luka, kemudian kering, habis itu kudis kan? Nah, ini dia proses perbaikan diri, jadi kudis seperti ini. Nah, kudis tadi kan rentan luka lagi kan? Kita nih kena luka, aduh gatel kudisnya, kita kopek, luka lagi kan? Kudis lagi. Nah, sama juga seperti itu. Luka ini kudisnya tadi rentan karena luka lagi, karena kan asam lambung keluar terus, gitu ya. Kalau asam lambungnya keluar terus, kudis yang mau sembuh tadi luka lagi, gitu. Nah, ketika luka tadi keluarlah mediator nyeri, mediator radang, makanya orang kena sakit ulceratif ini nyerinya nyeri hebat, bukan nyeri sakit mah lagi, nyerinya udah satu truk gini. Apa yang keluar mediatornya ini? Ya, sitokin, interleukin 1, interleukin 1 beta, TNF alpha itu kan menyebabkan nyeri hebat. Kemudian apa? Faktor-faktor pertumbuhan keluar untuk mendegenerasi si sel yang ada pada lambung supaya dia bisa pulih kembali. Tapi prosesnya lama. Kemudian apalagi yang keluar nih? COP, siklo-oksigenase. Kalau udah COP ini keluar, berarti yang keluar selanjutnya adalah si apa? Habis COP, mediator yang nyeri. COP itu ibunya, dia mengeluarkan anaknya siapa? Prostaglandin. Kalau prostaglandin keluar, berarti nyeri lah yang di belakang, ya. COP keluar, kemudian mengeluarkan anaknya, prostaglandin mengakibatkan rasa nyeri yang hebat, gitu ya. Kemudian mempengaruhi sirkulasi pembuluh darah, makanya sering sekali terjadi perdarahan pada lambung. Dia bisa diare fesisnya luka berdarah, misalnya mengeluarkan darah, gitu ya, sampai batuk aja bisa berdarah, karena dia mempengaruhi pembuluh darah. Makanya tadi ketika kondisinya ini mau sembuh, ya, mau sudah stabil atau sudah mau kembali pulih, ada asam lambung, ada makanan-makanan yang asam lagi, luka lagi, berdarah lagi, jadi ulceratif lagi. Jadi prosesnya seperti itu. Makanya nanti waktu pengobatannya adalah kita lindungi ini dinding lambungnya, supaya apa? Ketika ada asam, dia nggak melukai si kudisnya tadi, karena kudisnya ini sudah mulai memperbaiki diri. Kalau ada asam lambung terkena kudis lagi, luka lagi, berdarah lagi, gitu. Makanya nanti si kudisnya ini kita lindungi dengan ada namanya obat yang melindungi lapisan lambung, gitu ya. Ada pertanyaan? Udah gambar-gambar seperti ini yang harus fokus ya. Ini adalah sel parietal lambung. Saya lihat di sini banyak reseptor nih. Nah, ini reseptornya banyak nih. Ada reseptor H2, ada reseptor EP3, ada reseptor muscarinin 3, ada reseptor TPKB. Ini reseptor-reseptor yang ada di permukaan sel. Kalau ada agonisnya, tahu kan agonis? Kawan. Tahu kan? Agonis itu apa? Kawan. Saudaranya, kan, pasangannya. Kalau ada agonisnya terikat dengan si reseptor ini reseptor apa ini? Kok kayak gini bentuknya? Ada beta gamma. Nama reseptornya reseptor apa? BCA. Ingatlah, kalau ada beta gamma, apalagi ada AC, ada desiklase dengan BCA, ya. Tapi kalau ada fosgandun, Tersinkinase. tapi kalau ini kan bicara tentang ini ya, bicara tentang intestinal, sel yang ada di bagian intestinal. Tapi kalau kita bicara tentang sel kanker, kita nggak bicara BCA, kita bicara virosinkinase. Nah, ini BCA. Kalau ada si agonisnya, ya, agonisnya, maka dia akan
aktivasi. Kalau H2 ini berarti agonisnya siapa? A itu bukannya apa? Histamin. Berarti agonisnya histamin. Kalau ada histamin, maka dia akan teraktivasi, gitu ya, teraktivasi sehingga apa? Dia akan membuka pintu dari ini kanal sensor. Ketemulah sama si Cl. A sama Cl ketemu jadi apa? HCl. Mengikat asam lambung. Ya, ini asam lambung pH-nya 2. Tapi masalahnya adalah lambung kita masih ada ini namanya mucus layer. Mucus itu dahak atau gel. Masih ada dilindungi ini mukusnya. Makanya asam lambung itu nggak langsung menyentuh dinding lambung, tapi menyentuh si mukusnya ini. Beruntung kita masih punya mukus. Orang yang kena peptic ulcer tadi, ini hilang ini yang biru-biru ini. Nggak ada lagi mukusnya, gelnya nggak ada lagi. Akhirnya apa? Asam lambung yang keluar dari pintunya ini pintunya nih, pintunya keluar langsung mengenai dinding lambung. Akibatnya apa? Lambungnya sobek, lambungnya bolong, ya. Nah, jadi pertama yang menyebabkan H itu keluar ketemu sama Cl adalah apa? Tadi histamin. Satu ingat ya, apa histamin ya? Ketika histamin itu terikat sama reseptornya, nama reseptornya adalah H2 reseptor. H2 reseptor. Ingat ya, H2 apa? Reseptor. Histamin terikat dengan H2 reseptor. Efeknya adalah pintu si HCl terbuka. Paham? Jadilah asam lambungnya keluar. Oke, itu satunya, satu. Kemudian ada pintu lagi. Namanya pintu muskarinik 3. Ya, muskarinik 3. Kalau ada si muskarinik 3 ini teraktivasi, maka pintunya juga akan terbuka, sama seperti histamin. Jadi mereka ini prosesnya panjang, tapi pintunya ini cuma satu. Ngerti? Pintunya cuma satu. Prosesnya panjang. Ada pintu, ada dari H2, ada dari M3. Kayak gini. Kalian berasal dari depan sana, maksudnya dari sisi barat, dari sisi mana? Barat, utara, timur, masuk ke sini itu kan nggak dalam satu pintu. Tapi kalau menuju ke ruangan ini satu pintu kan? Sama juga. Kalau saya nggak tahu tadi kalian masuk ke ruangan ini itu dari belakang kan, dari depan kan nggak tahu. Tapi kalau ke ruangan dalam ruangan ini tetap melalui satu pintu kan? Nah ini satu pintu itulah tempat si HCl itu. Ya. Jadi walaupun mereka ini banyak mengeluarkan si HCl tadi, tetap aja si HCl-nya keluar pada satu pintu. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Dua dulu saya jelasin ini. Dia untuk melepaskan si HCl tadi, tetap pintunya tetap sama. Mereka ini tetap pintunya sama. Si H2 pintunya sama, si CCK pintunya sama, M3 muskarinik ya, muskarinik 3 ini juga pintunya sama, MP3 ini juga pintunya sama. Intinya adalah mereka membuka pintu si HCl. Tadi ini, membuka pintu HCl. Mekanismenya sama seperti mekanisme di PCR. Ketika ada agonis, gimana prosesnya? Ada agonis, kemudian berkaitan sama unit alfa, ya kan? Alfa akan melepaskan tadi kuncinya namanya GDP berubah jadi GDP. Unit alfa akan terikat sama namanya efektor kan? Ada deoksikrase, si beta gamma akan terikat sama membuka pintu si kapsul. Nah, proses sama seperti yang saya terangi. Akhirnya adalah mereka akan meningkatkan second messenger namanya CIP. CIP ini akan mengaktifkan namanya PKA, protein kinase A. Nah, protein kinase A ini nanti akan ke inti untuk apa? Membuat protein baru yang dibutuhkan. Proteinnya apa yang dibutuhkan? Membutuhkan untuk membuka pintu. Pintu si HCl ini untuk membukanya butuh protein. Jadi ketika mereka terikat dengan reseptornya, maka mereka akan nyuruh untuk membentuk protein yang bisa membuka pintu HCl. Paham? Jelas? Ada pertanyaan? Jadi pintu HCl ada berapa? Satu. Cuma satu aja. Ya, cuma satu pintunya. Tapi mekanisme untuk membuka pintunya ada banyak. Jelas ya? Ada 1, 2, 3, 4. 4. Jelas?
Kita hambat. Bisa nggak kita hambat H2? Bisa. Bisa dong. Kita hambat H2. Jadi obatnya dikasih Yang itu tadi ranitidin, famotidin. Ranitidin menghambat si H2. Kalau H2 ini dihambat, ya ranitidin atau famotidin ya. Kalau H2 ini dihambat, dia bisa mengeluarkan HCl nggak? Enggak. Bisa. Makanya kalau orang sakit mah dikasih Tidin. Kemudian bisa kita kasih transdepil, itu menghambat si muscarinic 3. Kalau muscarinic 3 ini dihambat, berarti HCl nggak bisa. Paham? Nah, obat ini yang pertama kali diberikan karena dia menghambat di atas. Ada obat kalau misalnya ini nggak mempan, berarti kita mau nggak mau harus berikan obat yang menghambat langsung di pintunya. Apa contohnya? Itu lansoprazol PPI. Dia langsung menghambat di sini nih, langsung dihambat di sini. Dia nggak perlu yang atas, dia langsung menghambat di sini, pintunya langsung. Makanya PPI itu obat yang paling kuat. Kalau ranitidin diberikan, mesti ada lagi jalur untuk asam itu keluar kan? Misalnya dihambat H2, asam H2 nggak keluar, tapi dari muscarinic bisa keluar kan? Bisa. Bisa keluar. Karena dia cuma menghambat satu aja. Ketika beta dihambat dari H2 bisa keluar kan asamnya. Tapi kalau pintu ini dihambat, ada yang bisa keluar nggak? Enggak. Bisa. Makanya si PPI itu limit terakhir diberikan. Karena dia menghambat pintunya langsung. Walaupun mereka yang mengeluarkan asam nggak peduli kalau pintunya ditutup, nggak akan keluar asam. Nah, makanya namanya PPI, pump proton inhibitor. Contohnya adalah si yang fungsinya adalah menutup pintu, ya, pintu dari si HCl supaya asam nggak akan keluar. Bagaimana supaya si mukusnya ini bisa terbentuk lagi? Maka harus kita berikanlah produk awalnya atau pemicunya atau agonisnya. Siapa agonisnya ini? Misoprostol. Ketika misoprostol kita berikan, maka dia akan berubah menjadi prostaglandin E2 atau prostaglandin E2. Nanti prostaglandin ini akan terikat sama reseptor EP3. Nah, EP3 ini akan berubah nih, akan membentuk namanya mukus. Akan membentuk namanya hidrogen karbonat, ion. Mereka ini nanti yang akan berubah menjadi gel seperti ini. Nah, mukusnya gel. Sehingga apa? Lukanya tadi dapat dilindungi. Paham? Beda sama yang ini. Yang ini jalur yang sebelah sini itu jalur pembuka pintu HCl. Sementara jalur yang ini jalur pembentukan mukus. Jadi mukusnya terbentuk, lukanya bisa dilindungi. Walaupun keluar si HCl, tapi lukanya tadi sudah dilindungi sama si mukusnya tadi. Sehingga yang tadinya jadi kudis nggak lu berdarah lagi. Biarkan aja dia tetap jadi kudis, lama-lama kan sembuh. Ya. Tapi bayangin kalau nggak ada mukus, yang tadinya mau udah jadi kudis, ada HCl, luka lagi, berdarah lagi, parah lagi, gitu kan. Nah, biasanya mukus ini juga akan dibantu untuk sesaat dengan obat nih, supralfat atau bismut. Ya, biasanya diberikan supralfat. Nah, supralfat ini juga akan membentuk dia lapisan, ya, lapisan yang bisa melindungi si luka tadi. Makanya kalau orang terkena peptic ulcer, obatnya pasti banyak. Yang satu untuk mengurangi asam lambung, ya kan? Yang satu untuk melapisi si lambungnya, yang satu lagi untuk menetralisir asam lambung. Peristaltik, ya. Fungsinya apa? Supaya makanan tadi itu tetap jalan, tetap dicerna. Ketika usus itu bergerak, dia ada proses untuk penyerapan air. Air itu diserap kembali masuk ke dalam tubuh. Oke? Ketika dia bergerak, peristaltiknya, maka ada waktu untuk air itu diserap lagi ke dalam tubuh. Jadi feses yang keluar itu keras, nggak ada mengandung air.
Tapi pada kasus diare, gerak peristaltik ususnya terlalu cepat. Makanya kalau kalian lihat orang diare itu pasti perutnya bunyi. Makanya dokter itu pakai stetoskop mengapakkan perutnya pasti bunyi keras gitu, bergemuruh perutnya. Karena apa? Ususnya itu bergerak lebih cepat. Ketika ususnya bergerak lebih cepat, nggak ada waktu untuk nyerap air. Jadi airnya dibuang. Jadilah keluarnya air feses. Jadi kenapa feses kita itu bisa keras? Karena usus kita itu bergeraknya standar normal. Jadi ada waktu untuk air itu diserap masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam tubuh kembali. Tapi kalau orang diare itu geraknya terlalu cepat. Jadi waktu untuk air itu diserap nggak ada. Jadi air itu keluar juga lagi sama ususnya. Akhirnya apa yang keluar lama-kelamaan adalah air. Jadi kalau udah diare itu yang keluar adalah air, berarti udah dipastikan itu adalah infeksi. Tergantung infeksinya apa, maka diuji lab. Bakteri apa yang ada di dalam itu? Bakteri kah atau parasit atau virus? Ya, untuk kita tahu nih antibiotik apa yang diberikan kepada si pasien. Oke, paham? Opioid dia terikat sama reseptornya, kemudian terpiculah reaksi untuk menurunkan si kalsium. Ya. Kalau nggak ada opioid, maka kalsium akan meningkat, pintu kalsium akan terbuka. Tapi karena ada opioid, dia menghambat nih guys, dia menghambat supaya si kalsiumnya keluarnya sedikit. Pintu kalsium juga nggak terlalu terbuka, sehingga kalsium yang keluar itu jadi sedikit. Oke, paham? Jadi dia berlawanan dengan PCR yang seperti semula. Kalau di PCR seperti semula kan biasanya meningkatkan si kalsium kan, tapi dia ini menurunkan si kalsium. Oke, ada tanya di sini dulu. Bapak boleh. Si opioid ini terikat dengan reseptornya, maka akan timbul respon di mana terjadi pengurangan pengeluaran dari kalsium, sehingga si CAMP-nya akan berkurang juga. Oke, CAMP berkurang, kemudian pintu kalsium juga akan tertutup ini. Akan tertutup. Karena apa? Si CAMP-nya juga berkurang, sehingga nggak tersampaikan. Ya, jelas ya. Nah, kita lihat langsung ke sini. Sini ya, dari sini langsung ke sini ya. Ketika opioid itu terikat dengan reseptornya, maka akan terhambatlah pintu kalsium. Pintu kalsium tertutup, terhambat, sehingga si CAMP-nya juga akan menurun. Oke, kalau CAMP ini menurun, kalsium ini menurun, maka akan terjadi pengurangan rilis itu dikeluarkan. Neurotransmitter. Jadi neurotransmitter yang dikeluarkan itu hanya sedikit. Neurotransmitter itu adalah rangsangan. Oke, rangsangan. Paham ya? Jadi rangsangan apa yang dikeluarkannya sedikit? Rangsangan supaya gerak peristaltiknya nggak terlalu cepat. Kalau rangsangannya terlalu banyak, geraknya cepat. Tapi kalau rangsangannya sedikit, geraknya jadi lambat. Jelas? Jadi rangsangannya jadi sedikit. Kenapa rangsangan bisa sedikit dia keluar? Karena kalsiumnya ditutup pintu. Kalau kalsiumnya dibuka, terjadi peningkatan kalsium, maka rangsangan yang diberikan juga akan banyak. Tapi kalau kalsiumnya kita tutup, kita turunkan, rangsangan yang diberikan juga akan sedikit. Ini juga berfungsi mekanismenya sama seperti rangsangan rasa nyeri. Orang diberikan morfin atau diberikan kodein, misalnya kena batok kepalanya, nggak bisa itu diberikan obat asam makan hangat, nggak bisa. Diberikan itu morfin langsung suntik. Ketika rangsangan rasa nyeri itu banyak, maka kan orang kesakitan. Kita kurangin rangsangannya jadi sedikit, dia nggak merasakan sakit. Ini rangsangannya dihambat. Yang butir-butir ini dihambat, ini rasa sakit. Kalau ini keluar terlalu banyak, neurotransmitter namanya. Kalau ini keluar terlalu banyak, dia akan menuju ke otak. Nanti otak menerjemahkan itu rasa sakit, maka kita kesakitan.
Tapi kalau ini dia sedikit, maka dia akan ketemu sama otak akan menerima itu rasa sakit, tapi nggak terlalu banyak, kasih rasa sakitnya turun. Paham? Ya. Sulfanomida salah satu antibiotik. Tadi kan antibiotik ada penisilin. Ya, kalau kalian menghafal antibiotik itu banyak golongannya. Ada penisilin, cefalosporin. Jadi gini, kalau pertama kali diberikan antibiotik, berikanlah antibiotik yang dia rendah dulu. Rendah kerjanya, rendah efek sampingnya. Apa itu? Golongan penisilin. Gak mempan penisilin, berikanlah golongan kakaknya, cefalosporin. Gak mempan cefalosporin, berikan lagi kakaknya, makrolida. Gak mempan makrolida, berikan lagi kakaknya, namanya aminoglikosida. Contohnya gentamisin. Tahu kan gentamisin? Kanamisin. Itu golongan aminoglikosida. Gak mempan aminoglikosida, kasih lagi kakaknya lebih kuat, klorofinolol. Klorofinolol contohnya apa? Ciprofloxacin, levofloxacin. Gak mempan klorofinolol, kasih yang finololnya, asam pipermida. Ya. Gak mempan lagi, diberikanlah golongan ini, sulfanomida. Apa contoh obatnya? Sulfanilamid, sulfadiazin, sulfamethoxazole, sulfa yang depan. Gak mempan sulfa, diberikan golongan chloramphenicol. Gak mempan chloramphenicol, tetrasiklin. Oke, gak mempan tetrasiklin, baru terakhirlah. Ini antibiotik terkuat yang pernah ada. Kalau ini resistensi, ya adalah baca lagi modul. Nama obatnya golongan imipenem. Dan obatnya imipenem. makanya itu nggak boleh diberikan langsung tembak pasien karena nggak boleh. Yang terakhir paling belakang, kayak film India itu, anak muda terakhir dia lagi. Imipenem itu. Sulfa ini bentuknya sama seperti PABA. Para amino B2 asid, asam para amino B2. PABA ini dia dibutuhkan bakteri untuk membentuk namanya asam folat. Asam folat ini bahan dasar pembentukan sel. Jadi kalau kalian ingin selnya bagus, bergenerasi, kulitnya cerah, nggak terkena anemia, minumlah asam folat. Tapi ada 3 komponennya. Kalau asam folat doang mungkin kurang mendukung. Harus 3. Asam folat, Fe, cyanocobalamin. Apa itu cyanocobalamin? Vitamin B12. Vitamin B12. Jadi 3 unsur tadilah pembentukan sel. Apa aja? Asam folat, cyanocobalamin. Makanya asam folat sama Fe ini diberikan sama ibu hamil kan, untuk membentuk sel janin. Bahan dasar pembentukan asam folat. Asam folat ini dibutuhkan oleh bakteri untuk membentuk sel anakannya. Berarti bakteri butuh apa? Butuh PABA. PABA. Oke. Masalahnya adalah bakteri ini nggak bisa membentuk PABA sendiri. Yang bisa membentuk PABA itu manusia. Ambil dari manusia. Akhirnya dia curi PABA dari manusia. Dia curi PABA dari manusia, akibatnya manusianya kekurangan PABA. Kalau kita kekurangan PABA, kita kekurangan asam folat. Akibatnya terjadilah anemia. Makanya orang yang terkena infeksi pasti kena anemia. Apalagi terinfeksi E. coli. Oke, kekurangan asam folat. Gak mau dong kita dijajah sama si bakteri kan? Kita minum antibiotik, namanya sulfanomida. Dalam tubuh sulfanomida ini ngeprank si bakteri. Bentuknya sama seperti PABA. Dikira bakteri, si sulfanomida ini PABA. Lihat, ada benzen, ada amina, ada C4O, ada 4O di sini. Dia kira ini adalah si PABA. Akhirnya pas dia ambil, ternyata antibiotik, mati si bakteri. Terhindar kita dari pencurian PABA. Makanya sulfanomida ini diberikan untuk infeksi, khususnya untuk infeksi Escherichia coli. Untuk penyakit apa aja? Infeksi saluran cerna, infeksi saluran kemih, ISK. Ya. Bisa juga untuk infeksi saluran pernapasan, tapi ini jarang. Yang biasa itu infeksi saluran cerna, diare, infeksi saluran kemih.
yang disebabkan sama bakteri E. coli. Ya, jadi mekanismenya bisa dijelasin seperti tadi ya. Jadi dia bentuknya sama seperti paba, yang diambil bakteri bukan paba tapi si Namira.